Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Salete David Talero dari fase F1. Kali ini saya akan membawakan presentasi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Salete David Talero dari fase F1. Kali ini saya akan membawakan presentasi sistem pernafasan manusia. Agenda atau urutan presentasi akan dimulai dari pertama, pengenalan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, fungsi sistem pernafasan. Yang ketiga, organ pernafasan. Yang keempat, fungsi organ pernafasan. Yang kelima, penyakit pada sistem pernafasan. Untuk poin yang ketiga dan keempat, saya gabung satu kali. Pernafasan atau biasa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. Pernafasan atau biasa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. Ketika manusia bernafas berarti pernafasan atau biasa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. Pernafasan atau biasa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi dalam darah manusia. Manusia memiliki pernafasan. Aku kenapa sih anjing? Ulang. Pernafasan atau juga bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Manusia bisa melakukan 2 cara pernafasan, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Sistem pernafasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Sementara proses metabolisme akan memproduksi gas karbon dioksida sebagai produk limbah yang harus dibuang. Proses pembuangan karbon dioksida ini juga menjadi tanggung jawab dari sistem pernafasan. Selain itu, sistem respirasi juga bekerja untuk melindungi tubuh dari zat asing dan partikel berbahaya melalui mekanisme pertahanan alami seperti batuk, bersin, dan kemampuan menelan. Sistem pada pernafasan manusia dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada
Otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Pernafasan perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Kita masuk ke organ sistem pernafasan. Yang pertama, hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernafas. Dalam dinding hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Yang kedua, faring. Faring adalah bagian dari sistem pernafasan dan pencernaan yang merupakan saluran otot mukosa berbentuk seperti tabung panjang dengan panjang sekitar 13 cm. Fungsi faring yang utama adalah sebagai penghubung antara mulut dan hidung dengan kerongkongan dan laring. Yang ketiga, laring. Laring adalah bagian sistem pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Salah satu fungsinya untuk mengeluarkan partikel debu yang masuk bersama udara yang dihirup melalui refleks batuk. Fungsi lain, epiglotis pada laring dapat mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai saluran masing-masing, sehingga ketika dilakukan bersamaan tidak mengganggu kesehatan. Yang keempat, batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan atau trakea sebagian terletak di leher dan sebagian lainnya di rongga dada atau torak. Fungsinya untuk meluruskan perjalanan udara ke paru-paru dan menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima, bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang bentuknya seperti cabang pohon. Saluran ini adalah bagian dari sistem pernafasan bagian bawah. Ukurannya cenderung kecil, yaitu berdiameter sekitar 0,3 sampai 1 ml. Fungsi bronkiolus adalah mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat kamu menarik napas, oksigen akan ditarik ke dalam bronkiolus. Yang keenam, alveoli atau alveolus. Alveoli atau alveolus adalah kantong-kantong kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah yang nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah, vena, dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama-sama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk masing-masing.
Paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir, paru-paru yang terakhir pal yang ketujuh atau yang terakhir paluera. Yang ketujuh atau yang terakhir pleura. Yang ketujuh atau yang terakhir pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengambang dan mengempis. Yang ketujuh adalah paluera. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut paluera. Lapisan paluera Yang ketujuh atau yang terakhir, paluera. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut paluera. Lapisan paluera bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Lapisan paluera juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali kita bernafas, disebut sebagai frekuensi pernafasan. Pada umumnya, frekuensi pernafasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau lambatnya, frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia. Semakin bertambahnya usia, seseorang akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, pria memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibanding dengan wanita. Kebutuhan oksigen serta produksi karbon dioksida pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Yang terakhir, kelainan pada sistem pernafasan. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu udara di lingkungan. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Selain itu juga, kelainan ini dapat kambuh teratur. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh Kelainan ini juga dapat kambuh tergantung suhu di lingkungan sekitar. Yang kedua, tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit
ini menyerang dan dibiarkan semakin luas dapat menyebabkan sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru dikarenakan paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Emfisema terjadi karena pembengkakan yang disebabkan oleh pembuluh darah masuk ke udara. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh pembengkakan yang dialami oleh paru-paru yang dikarenakan pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang terakhir, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan kanker paru-paru. Yang terakhir, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit. Yang terakhir, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus bertumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai pernafasan. Sekian presentasi saya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye-bye.